tembakan gas air mata disebut mulai terlihat menjangkau tribun penonton. Tragedi pun terjadi. Satu persatu penonton terpencar, berlarian dipaksa mundur menjauhi lapangan. Massa bertabrakan, mulai terhimpit, terinjak, terdesak, terhenti langkah di depan pintu keluar. Para penonton dulu paniknya awalnya dari mana? Kenapa mereka panik? Teman-teman yang jadi korban itu terinjak-injak apa sesak nafas atau gimana? Semuanya, Pak. Ada yang terinjak, ada yang jatuh, ada yang Ya. Paniknya itu diawali dari apa, Mas? gas air mata. Posisi saya itu di tribun VIP, kak langsung sesak nafas, Pak. Jadi berapa menit setelah tembakan itu kayak ke bawah angin itu udah matanya perih gitu, Pak. Hidungnya harus ditutup gitu. Kurang lebih 50 meter gitu. Posisi penembaknya itu di dekat tribun 14. Jadi asapnya itu ke bawah sampai ke VIP gitu, Pak. Waktu itu juga ada keluarga pemain masih juga ada di situ, di atas di VIP, terus tamu undangan juga masih ada. Jadi menyelamatkan ke arah belakang ke bagian mana toilet dari VIP itu. VIP itu kan dekat dengan tim medis, dekat dengan ambulan, jadi aksesnya itu ke VIP semua. Jadi di pintu keluar VIP itu banyak korban yang sudah berjatuhan, Pak, yang sudah dijajar-jajar gitu, Pak. Ada yang masih ini, Pak, kejang-kejang, ada yang sudah mukanya biru gitu, Pak. Yang saya lihat waktu itu ada 5, Pak. 5 terus 1 ada polisi sudah tidak ada umurnya juga, Pak. Ratusan korban dilarikan ke 4 rumah sakit di Malang. Warga mulai mencari sanak saudara dan keluarganya yang hilang. Data terakhir Kementerian Kesehatan mencatat korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan mencapai 131 orang, sementara total korban luka berat dan ringan sebanyak 306 orang. Tragedi Kanjuruhan menjadi yang terburuk kedua di dunia setelah tragedi sepak bola di Guatemala pada 1996 yang mengakibatkan 147 orang tewas. Penggunaan gas air mata untuk menghalau massa dituding menjadi penyebab jatuhnya lebih dari 100 korban jiwa ini. Padahal dalam arahan Kapolres Malang saat itu, AKBP Ferly Hidayat, sebelum pertandingan dimulai, tidak ada persiapan menggunakan gas air mata. Bahkan petugas pun dilarang membawa senjata api. Yang pertama, tolong tidak ada satupun anggota yang membawa senjata api. Yang kedua, seperti apapun nanti dinamikanya, tolong jangan sampai kita melakukan kekerasan yang eksesif. Sesuaikan saja ancaman yang kita hadapi dengan penggunaan kekuatan yang kita miliki. Polri memastikan penegakan hukum bagi semua pihak yang bersalah, termasuk memeriksa 31 orang personel dan menonaktifkan Kapolres Malang dan 9 komandan Brimob. Saya selaku Kapolda itu prihatin dan turut menyesal, sekaligus minta maaf di dalam proses pengamanan yang sedang berjalan ada kekurangan. Ke depan kami akan mengevaluasi bersama-sama dengan panitia pelaksana, kemudian dengan Presiden juga dan PSSI. Pemerintah turun tangan dengan membentuk tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan yang terdiri dari beberapa elemen pemerintah, perwakilan masyarakat, pengamat akademisi, profesi olahraga, hingga media massa. Presiden Joko Widodo meminta investigasi dan pengusutan diselesaikan lebih cepat, kurang dari 1 bulan. Kan sudah disampaikan oleh Menko Polhukam. Dia minta 1 bulan, tapi saya minta secepat-cepatnya, karena ini barangnya kelihatan semua kok. Kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk ke pidana juga sama dipidanakan.
merenggut ratusan nyawa. Akibat tragedi Kanjuruhan, ancaman sanksi FIFA kini membayangi nasib sepak bola Indonesia. Yang jelas, Presiden mengultimatum tim gabungan independen pencari fakta segera mengungkap dan menuntaskan tragedi Pilu di malam Sabtu tersebut. Saya sudah bersama Menko Polhukam yang juga merupakan Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Profesor Mahfud MD. Prof, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Rosi. Prof, setelah beberapa hari dibentuk, mulai bekerja, apakah tim yang dipimpin oleh Prof Mahfud ini sudah melihat kira-kira akar soalnya? Iya, sudah mulai dirumuskan ya. Dan kita beruntung, saya beruntung, tim itu adalah tim yang tidak terlalu birokratis. Memang ambil dari luar, pengamat sepak bola, pemain, dan seterusnya. Sehingga pada saat pertama sidang kita sudah mulai mengungkap akar permasalahannya. Karena apa? Itu harus diungkap. Kerusuhan, tim itu kan sudah sering kali terjadi. Dan setiap ada kerusuhan selalu dibentuk tim. Tapi terjadi kerusuhan lagi, sampai sekarang yang dalam 55 tahun terakhir ini yang terbesar di dunia. Ya. Kalau dihitung 57 tahun terakhir ini yang kedua terbesar di dunia kerusuhan ini. Sehingga lalu kita cari apa sih akar masalahnya gitu. Nah itulah sudah mulai diungkap. Oke, Prof Mahfud, kemarin pada saat Pak Jokowi ke Malang melihat lokasi, melihat stadion, juga melihat atau menjenguk para korban yang dirawat di rumah sakit, Pak Mahfud. Hari ini kita bicara untuk juga saya menanyakan reaksinya negatif atas apa yang dikatakan oleh Presiden. Karena Presiden mengatakan begini, Pak. Problemnya ada di pintu yang terkunci dan tangga yang terlalu tajam. Ini mendapat kritik yang sangat negatif karena Presiden, Pak Mahfud juga ikut mendampingi, dianggap tidak cukup melihat apa yang menjadi akar persoalannya. Yaitu misalnya gas air mata yang disebut oleh Komnas HAM sebagai penyebab kematian ratusan penonton bola. Begini ya, menurut saya memang netizen atau medsos itu banyak yang memotong perjalanan pemberian keterangan Presiden. Kan pernyataan Presiden bahwa itu yang masalah itu terletak di pintu tidak dibuka dan terlalu curam tangganya, itu di stadion Kanjuruhan itu, karena sebelum itu beliau memberi keterangan juga di rumah sakit. Nah, ketika memberi keterangan di rumah sakit kan bukan itu yang diungkap. Banyak hal termasuk soal gas air mata apa itu sudah itu karena itu dianggap sudah menjadi pengetahuan umum bahwa masalahnya ada di situ. Rasanya Presiden tidak secara spesifik soal penggunaan gas air mata, Prof. Justru di situ sebenarnya kritik masyarakat. Kenapa penyebab kematian itu gas air mata itu tidak disinggung oleh Presiden, tetapi lebih kepada problemnya ada pintu yang terkunci. Iya, waktu di stadion itu sebelum itu kan banyak yang disinggung, terutama rapat-rapat di istana ketika memanggil saya itu satu soal keamanan. Dua soal kenapa kok bisa itu supaya diselidiki itu gas air matanya jenis apa kata Presiden. Kok bisa sampai begitu fatalnya masyarakat. Bukankah Presiden, saya sudah pernah ke sana, gas air mata itu bisa sangat berbahaya kayak gitu kalau di atasnya tertutup. Ini kan terbuka. Coba nanti diselidiki secara mendalam gas air mata ini. Oke, itu kan komunikasinya Prof Mahfud, pertanyaan Presiden pada Prof Mahfud ya, berarti secara tertutup. Ya. Bagaimana dengan anggapan orang bahwa Presiden secara sengaja hanya memfokuskan pada infrastruktur stadion, Pak, dan menafikan soal tembakan gas air mata ini? Apakah memang Presiden ingin sangat berhati-hati untuk tidak menyalahkan polisi? Enggak juga. Justru Presiden menunggu rekomendasi dan sudah melakukan perintah awal yang bisa ditindaklanjuti dengan cepat supaya ditindaklanjuti secara hukum, dan tindakan hukum oleh polisi kan sudah langsung dilakukan. Hukum administrasinya pemindahan, pencopotan itu kan hukum administrasi. Hukum pidananya mungkin hari ini atau besok itu sudah ada diumumkan tersangka-tersangkanya. Artinya Presiden memperhatikan itu. Dan memang
karena waktunya pendek tidak diungkapkan semua ke publik ketika dia dicegat untuk keterangan pers gitu. Tapi clear kok kepada saya itu yang harus ditinjau, satu regulasinya, dua supporternya itu dari presiden, regulasinya gimana, supporternya gimana, keamanannya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Pak Mahfud, dalam Konpres 2 Oktober sehari setelah kejadian Pak Mahfud, Pak Mahfud mengatakan meneliti jika ada tindakan hukum, pelanggaran pidana, unsur sabotase agar ditindak dengan cepat. Sabotase ini Bapak lihat indikasinya dari mana? Bahwa ada sabotase? Enggak, saya umpamakan baru itu. Saya bilang mungkin saja ada sabotase. Misalnya begini yang saya pikir, itu kan sudah jelas ya prosedurnya, sudah jelas siapa yang harus pegang komando, bagaimana seharusnya itu dilakukan sebelum pertandingan. Kok bisa terjadi begitu? Jangan-jangan ini ada sabotase, ada yang sengaja untuk menyabot pertandingan yang berjalan baik ini menjadi kerusuhan. Itu bisa saja, makanya kita masih dalami. Ya termasuk mungkin urusan-urusan yang sangat banyak muncul terkait dengan rating dari media kan. Juga itu kita soal jam kick off-nya. Iya, kick off-nya kan. Itu kan kenapa polisi sudah resmi berkirim surat agar dimajukan jam 15.30, kok masih tidak mau lembaga Indonesia Liga Indonesia Baru tidak mau. Lalu beberapa sumber menyebutkan itu kan hasil tekanan atau tawar-menawar paling enggak dengan media massa. Karena menyangkut soal iklan, menyangkut soal rating, itu nanti kita semua dalami. Jangan sampai hanya karena urusan itu lalu nyawa orang bisa terancam ya. Saya akan masuk ke situ Pak. Dalam Konpres 3 Oktober berikutnya Pak Mahfud mengatakan mengungkap pelaku, Bapak memberikan arahan menangkap pelaku-pelaku kerusuhan untuk jadi tersangka. Apakah kemudian di sini pemerintah melihat para supporter itu juga menjadi bagian dari pelaku kerusuhan? Kalau tangkapan berita yang di televisi itu kan memang begitu ya. Ada yang mengejar polisi, ada yang ditahan lari ke sebelah lalu mukul orang, sampai ada tentara yang nendang dan sebagainya, kan karena diprovokasi oleh beberapa supporter itu. Mengapa saya tanyakan ini Pak Mahfud? Karena saya ingin memberikan ruang jawaban dari Aremania. Mereka mengatakan bahwa pemerintah terlalu gegabah untuk menyalahkan supporter. Karena sesungguhnya kata mereka, mereka itu turun ke lapangan bukan untuk membuat kerusuhan, tetapi untuk memberikan selamat pada pemain Persebaya. Itulah yang disalahartikan oleh aparat keamanan. Enggak, Anda lihat aja gambarnya, apa betul cara memberikan itu dengan cara seperti itu. Oleh sebab itu, kita dalami ini. Kalau kita lihat pertama kan mereka mengejar para pemain, itu ada juga tadi di VT Anda itu kan yang pemain dikejar, dilempar. Pak Mahfud sendiri tidak melihat bahwa itu bagian dari semangat mereka untuk memberikan ucapan selamat pada tim yang menang? Oh, menurut saya enggak. Saya belum melihat. Oleh sebab itu kita belum menyimpulkan juga kalau ada pelaku kerusuhan itu, dan rasanya sih kalau melihat kayak gitu tidak tidak masuk akal kalau itu tidak ada. Kita tunggu aja sehari 2 hari ini atau sehari ini, nanti Polri mungkin mengumumkan siapa pelakunya dan perannya apa. Tentu itu tidak dicari-cari kan, nanti akan ada buktinya yang bisa divalidasi, dikonfirmasi ke sumber-sumber lain. Ada kejanggalan di pertandingan Arema melawan Persebaya 1 Oktober lalu. Kami kembali saat lagi. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Lembutnya karpet universal bikin hangat ruang keluarga. Sentuhan seni dan teknologi. Karpet universal. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah,
selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Special offer, voucher hingga 40% untuk pembelian frame plus lensa, juga diskon hingga 20% untuk pembelian sunglasses. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Gigi sakit nih. Ditempel koyo, tetep aja nyut-nyutan. Gimana kalau ada yang praktis? Nyeri, semprot Cooling 5 Plus, Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Tidak tutup, yang tadi yang kecil itu. Karena kapasitas pintu di kelas ekonomi itu kapasitasnya untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Pintu yang tertutup itu kan pintu yang besar itu ya. Ya ini hanya kapasitas untuk 2 orang. Di mana terjadi kepanikan, ya pada saat keluar itu kan langsung ratusan orang berbondong-bondong mengakibatkan banyaknya jatuh korban di titik-titik yang saya sebutkan tadi. Dari 32 itu telah dianalisa, yang perlu didalami itu di 6 titik CCTV. Ya sekali lagi pintu 3, pintu 9, pintu 10, pintu 11, pintu 12, dan pintu 13. Ya kenapa itu didalami? Karena di situ jatuh korban yang cukup banyak. Saya bersama Menko Polhukam sekaligus Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan. Pak Mahfud, kalau kita lihat visual seperti ini, jelas memang ada penonton itu berdesak-desakan dan untuk keluar. Dan kenapa mereka berdesak-desakan? Karena memang ada tembakan gas air mata. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana soal penembakan gas air mata itu? Bukankah juga ada dalam aturan FIFA tidak boleh ada gas air mata di pertandingan bola? Itu yang sedang kami dalami. Itu pertanyaan saya juga pertama dulu. Kenapa bisa ada gas air mata? Kan tidak boleh ada gas air mata di dalam. Nah itu sedang kita dalami. Tetapi yang sementara ini, informasi sementara itu kan itu ada beberapa polisi yang di BKU-kan dari kabupaten sebelah gitu. Mungkin dia lalu misinformasi bahwa tidak itu misinformasi barangkali kita kan masih menyelidiki, namanya tim investigasi. Ini juga pertanyaan kami, kenapa bisa ada gas air mata, kenapa polisi sudah kirim surat agar mundur kok masih di semua pertanyaan sebelum ke gas air mata, Pak. Untuk penggunaan gas air mata itu sendiri kan tidak direncanakan. Kalau kita lihat statement dari Kapolres yang diganti itu kan dia mengatakan jangan ada gunakan gas air mata, tapi toh itu digunakan. Ya. Padahal tidak didesain untuk digunakan. Jadi itu perintah siapa, Pak Mahfud? Kita belum tahu juga perintah itu siapa, gitu ya. Kompolnas juga mengatakan, Komnas HAM mengatakan itu adalah penyebab kematian. Ya. Kemudian Kompolnas mengatakan tidak diperintah oleh Verly, oleh Kapolres.
Dan itu dikonfirmasi dari Fitianda tadi kan, bahwa dia memerintah jangan bawa itu. Nah ini yang masih kita selidiki. Mungkin yang memberi perintah ini juga entah itu karena jabatannya, entah karena perintah yang liar atau apa, itu mungkin dia besok yang akan diumumkan sebagai tersangka. Perintah Tapi yang kita liar itu lihat. serius loh Pak terminologinya. Bisa jadi, misalnya begini, orang banyak gini, teriak satu, lalu ada temannya berbisik, tembak gitu kan. Dalam keadaan begitu kan tidak tahu dari mana, dikira misalnya komandan pemegang wewenang untuk memberikan, padahal yang memberi wewenang di situ ada di situ, tapi ini di tengah misalnya dibisikin oleh seseorang, entah temannya, entah orang luar yang dekat-dekat situ, kan ramai sekali. Nah itu yang akan kita selidiki. Tapi Kapolda Jawa Timur mengatakan semua sudah berjalan dengan protap. SOP-nya sudah dijalankan. Artinya kalau SOP sudah dijalankan, penggunaan gas air mata itu kan dapat dibenarkan, Pak Mahfud. Ya, itu versi penjelasan Kapolda Jawa Timur. Tapi kalau menurut SOP FIFA dan menurut SOP pertandingan kan berarti kalau ada gas air mata itu tidak sesuai dengan aturan. Nah nanti kita cross check nih apa, di mana letaknya. Oleh sebab itu Presiden juga meminta coba Pak Menko itu cari regulasinya bagaimana. Kata FIFA enggak boleh, tapi kok bisa ada itu, apa ada dua regulasi yang bertentangan, apa itu situasinya sangat darurat atau apa, itu yang harus diselidiki. Karena penggunaan gas air mata itu Pak Mahfud juga dianggap sebagai ada situasi darurat untuk pemecah massa, karena untuk mencegah orang-orang berlarian dari tribun. Betul. Nah, apakah ini dianggap eksesif, abuse of power, atau dianggap sebuah tindakan yang harus dilakukan, terpaksa dilakukan? Itu bisa abuse of power menurut beberapa sumber, tapi juga bisa kalau lihat keterangan yang resmi ya, yang resmi nanti kita selidiki dulu. Itu bisa juga darurat karena begini, begitu pemain ini turun selesai, lalu kira-kira 2.000 atau 3.000 orang turun mendadak gitu kan, dari situ keadaan sudah tidak terkendali, ada yang mengejar pemain, ada yang berteriak-teriak macam-macam dari berbagai penjuru. Saya mendapat mendapat penjelasan dari beberapa orang di lapangan kalau Arema itu main, begitu selesai main itu biasanya penonton turun untuk mengucapkan terima kasih kepada penonton kalah atau menang. Tapi yang terjadi kemarin kan bukan orang begitu. Orang marah-marah berteriak-teriak, bukan orang mau begitu. Nah ini pun harus kita selidiki dulu. Apakah ini karena terpancing lebih dulu oleh gas air mata, ataukah gas air mata terpancing oleh mereka? Ini nanti kita konstruksikan dulu situasinya. Sekarang kami ini lagi nurunkan orang ke Pak Mahfud, Malang, ke Surabaya. Bagaimana menimbangnya bahwa penggunaan gas air mata itu adalah sesuatu yang dianggap perlu, dan bagaimana juga menimbangnya bahwa gas air mata itu sebagai sebuah tindakan yang abuse of power yang menyebabkan ratusan orang meninggal? Ya itu tadi, nanti kita lihat. Itu akan menjadi abuse of power kalau dia sebenarnya tidak darurat. Akan dianggap darurat dan tidak abuse of power kalau memang situasinya nanti bisa dijelaskan dari temuan-temuan itu. Sekarang ini kan temuan Komnas HAM, temuan Kompolnas, temuan LPSK, media dan sebagainya kan belum jelas, masih pro kontra. Kita yang akan mengkonstruksikan ini sekarang sedang memvalidasi data itu, mana sih yang benar ini gitu. Kalau dilihat dari banyak visualnya juga ada semacam begini, Pak Mahfud. Kenapa gas air mata itu harus ditembakkan ke tribun penonton yang sebenarnya sedang berusaha untuk keluar atau menyelamatkan diri? Nah, tidakkah ini sebuah pijakan jelas untuk melihat adanya eksesif dari tindakan pengamanan? Iya, itu yang akan kita periksa. Kenapa Anda nembakkan gas air mata ke sana? Ini sudah pintunya terkunci, masih ditembakin lagi, dan menurut saksi mata juga penembakannya tuh datang dari tribun utama, gini-gini, gitu ya, ke arah situ. Ke arah tribun utara. Iya, betul. Jadi dari arah aparat keamanan. Iya, kita periksa itu nanti semua. Oke, ada soal pintu juga Pak, karena mereka ingin keluar tapi ada pintu yang terkunci. Iya. Nah, ya di pintu 12 itu. Disitulah yang memang banyak sekali terjadi korban. Iya, itu yang kemudian menjadi fokus perhatian Presiden tanpa menghilangkan perhatian terhadap isu lain. Dari 14 pintu, Pak Mahfud, hanya 2 yang terbuka. Iya. Ini tanggung jawab siapa, Pak? Ya tentunya penyelenggara. Presiden mengatakan kalau saya nonton sepak bola di mana-mana, biasanya misalnya 10 menit sebelum pertandingan bubar, semua pintu udah dibuka.
Ini sudah orang ribut belum dibuka juga, gitu. Sampai ada korban jiwa. Itu Presiden tahu dan itu yang disampaikan catatan oleh Presiden. Saya sudah pernah ke sana katanya ke Kanjuruhan itu. Pertama itu tidak mungkin, hampir tidak mungkin orang itu terkena gas air mata sampai begitu parah karena di atas sudah terbuka itu udaranya, tidak ada penutup. Kalau tertutup mungkin gas air mata itu berputar-putar gitu, tapi dibuka. Mungkin cara menembaknya itu ada abuse of power, mungkin juga gas air matanya sudah daluarsa, mungkin apa, coba berbagai kemungkinan tuh cari gitu. Karena ini sama, ini merupakan perhatian dunia Pak Mahfud. Iya, bahkan New York Times mengatakan ini merupakan salah satu ciri dari bagaimana polisi kita yang dilatih secara militer dan tidak pernah dilatih secara profesional untuk mengurai massa, dan polisi kita dianggap juga tidak pernah memiliki sanksi yang sepadan ketika ada misstep atau salah mengambil tindakan. Apa tanggapan Bapak? Iya, jadi memang taruhlah sementara ini kalau kita timbang penilaian publik itu memang dua, yang salah satu penyelenggara, yang kedua polisi. Nah nanti yang kita dalami ini dan kita akan secepatnya mengungkap itu. Kita sekarang sudah jalan, sudah ngirim orang ke berbagai tempat, ke berbagai sumber, coba validasi data ini lalu kita konstruksi sama-sama nanti. Dan yang menilai itu nanti wakil-wakil masyarakat kan di TGIPF itu kan. Tim Gabungan Pencari Independen TGIPF. Nah Pak Mahfud, ada kejanggalan lagi yaitu soal kapasitas penonton. Disebutkan kapasitasnya hanya untuk 38.000 orang, tapi ternyata orang yang datang 42.000 orang. Ini juga tanggung jawab siapa? Penyelenggara tentunya. Jadi semua saya dapat laporan pada penyelenggara, pintu yang terkunci penyelenggara, tiket juga. Oh iya dong, sementara kita fokus ke penyelenggara. Penyelenggara nanti bisa menjelaskan kenapa itu terjadi. Yang bertanggung jawab ini tukang cetak atau ke tiket palsu atau apa, nanti penyelenggara kan bisa menjelaskan kepada kita. Tetapi sebelum subuh saya udah komunikasi pada saat itu, pada tanggal 1 itu dengan Kapolda Jawa Timur. Pak, apa ini yang terjadi? Laporan sementara memang ada massa yang turun, geruduk gitu ya, sehingga polisi kewalahan, kan gitu. Dan ini di panitia ada dua, kemudian satu kita sudah minta maju ke jam 15.30 tapi dijawab, pokoknya aman katanya. Ini dari kepolisian yang minta supaya dipersore kan, iya, kick-off-nya ke jam 15.30 ada suratnya resmi. Lalu yang kedua dia bilang, Pak ini kapasitasnya cuma 38.000 tapi ada bukti tiket itu dicetak 42.000 satu. Dan di luar yang tiket itu ada sumber yang mengatakan itu jauh lebih banyak yang di dalam, sehingga ketika terjadi di dalam tidak bisa keluar berteriak-teriak, yang di luar juga ingin masuk melihat apa yang terjadi, sehingga terjadi di situ. Itu juga ada yang mempersaksikan seperti itu. Adanya arus keluar dan adanya arus yang ingin masuk. Iya. Pak Mahfud, tetapi soal jam kick-off itu dibela oleh Ketua PSSI. Ketua PSSI Pak Iwan mengatakan bahwa loh kan ternyata polisi mengizinkan karena ada persyaratan, yaitu supporter Persebaya nggak ada gitu. Jadi bukan salah, ini juga tidak salah kami karena toh diizinkan oleh polisi. Iya, makanya kesalahan itu tentu tidak hanya di satu pihak. Kalau ada di satu pihak kan gampang, kamu kan gitu selesai gitu dan tidak akan terjadi. Tapi ini mungkin komunikasinya tidak tidak terlalu terbuka gitu, atau ada miskomunikasi gitu. Artinya mungkin saja itu tidak langsung, barangkali pokoknya saya jawab surat lalu yang berkomunikasi di atas meja bersama itu orang lain lagi, sehingga ya sudah beres mungkin ya. Saya belum sekali lagi saya belum berani menyampaikan kesimpulan, meskipun saya sudah punya butir-butir kesimpulan yang disimpulkan, tapi itu nanti saja, tidak boleh sekarang karena itu saya minta validasi dulu ke lapangan. Temui Kapolda, temui Kapolres, temui supporter, temui botol, semuanya. Salah satu yang disebut juga ada kejanggalan, tapi ini versi polisi, Pak, yaitu ditemukannya miras. Dan ini kemudian juga punya respons yang negatif, seolah-olah kembali penonton yang disalahkan, supporter yang disalahkan, padahal mereka juga yang jadi korban. Kalau kita bicara soal kenapa bisa ada miras di situ, bukankah penonton yang masuk itu kan digeledah, diperiksa. Jadi seolah-olah selalu
respon itu ingin menyalahkan penonton yang hadir. Iya bisa kan, ada yang menyalahkan polisi, ada yang menyalahkan penonton, kan sama aja di masyarakat. Ada yang bahkan di kalangan masyarakat sendiri yang mengatakan wah polisi Indonesia itu memang jahat seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan penonton kita yang harus dihukum, sejak dulu begitu kelakuannya. Kan ada yang bilang begitu juga. Nah nanti semua ini kita timbang, namanya tim investigasi. Bahwa itu ada botol-botol miras dan sebagainya. Saya melihatnya kemarin memang di beberapa tempat kan belum dibersihkan tuh. Ada di situ bekas-bekasnya itu, ya mungkin biar orang melihat bahwa itu ada loh yang seperti itu gitu, dan itu ada polis lainnya. Ya, karena ini memang menjadi pertanyaan juga, loh kok bisa masuk padahal kan ada penggeledahan, kan pasti diperiksa tasnya. Baik Pak Mahfud, kita akan lanjutkan lagi. Imbas tragedi Kanjuruhan, Kapolres Malang serta 9 komandan Brimob di Polda Jatim dicopot dari jabatannya. Siapa lagi yang dianggap bertanggung jawab? Kami kembali saat lagi. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft capsule dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Menyenangkan sekali bisa nonton Suci secara langsung. Saya tuh sebetulnya bisa dihitung dengan jari kesempatan untuk bisa nonton off-air stand-up comedy. Itu rasanya menyenangkan, menyegarkan, dan betul-betul menghibur. Jadi ini pengalaman yang rasa-rasanya sih akan sering saya lakukan ya. Saksikan Suci X, Tawa 1 Dekade pukul 9:30 malam setiap hari Jumat mulai 7 Oktober di siaran digital Kompas TV. Dijamin lebih tajam lucunya, lebih jernih pecahnya. Ini faktanya loh. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Selamat malam, saya Vidi Batlolone. Kita simak bersama Kompas Update. Saudara, hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta Kamis sore membuat sejumlah jalan terendam banjir. Salah satunya di Jalan Bujana, Tirtaraya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tingginya volume air membuat sejumlah kendaraan mati mesin. Banjir setinggi 50 hingga 60 cm merendam Jalan Bujana, Tirtaraya, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Kamis sore. Kendaraan yang melewati banjir harus berjalan secara perlahan, bahkan ada beberapa kendaraan yang mati mesin dan harus didorong. Terima kasih telah menyimak Kompas Update, saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa.
Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Malam hari ini juga Bapak Kapolri mengambil suatu keputusan yang memutuskan berdasarkan surat telegram nomor ST 2098 Romawi 10 Cap tahun 2022 menonaktifkan ya sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat SH SIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon dan Ki dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Saya bersama Profesor Mahfud MD, ia adalah Ketua Tim Pencari Fakta Independen Gabungan Tragedi Kanjuruhan. Pak Mahfud, salah satu rekomendasi atau arahan tim adalah memberikan sanksi atau semacam ada penonaktifan bagi pejabat-pejabat struktural di kepolisian. Itu kira-kira kalimatnya Pak Mahfud. Apakah dengan pencopotan Kapolres Malang ini sesuai dengan harapan rekomendasi tim, Pak Mahfud? Oh enggak, jadi begini, arahan Presiden itu ditindak tegas. Yang melanggar hukum, proses secara hukum dan buka ke publik, itu arahan Presiden. Nah, tindakan hukum itu ada dua. Satu hukum administrasi, dua hukum pidana. Kalau yang hukum administrasi gampang, penanggung jawab lapangannya siapa? Hukum administrasi itu kan hukumannya pencopotan, demosi, pemecatan dari semua pekerjaan. Kalau pencopotan dari jabatan, nah itu. Nah hukum pidananya ini sedang berlangsung. Oke, berarti prosesnya. Nanti akan ada hukum pidananya. Ini belum menjadi bagian dari rekomendasi tim berarti Pak. Ini kan hanya lebih kepada otoritas Kapolri untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik, siapa yang bertanggung jawab. Iya, betul. Tapi pencopotan Kapolres Malang itu belum menjawab apa yang menjadi rekomendasi. Oh, belum. Belum, itu sebagian kecil saja karena itu yang bisa dilakukan lebih dulu. Hukum administrasi itu penghukuman bisa dilakukan lebih dulu sebelum ada pemeriksaan. Tetapi kalau hukum pidana, periksa dulu baru hukuman. Kan begitu, itu bedanya hukum administrasi dan hukum pidana. Oleh sebab itu hukum administrasi jalan. Concern publik adalah kekecilan atau terlalu kecil selevel Kapolres Malang dicopot. Ya, harusnya nanti ada penanggung jawab yang lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu bagian dari yang sedang kita dalami. Siapa saja nanti yang harus kena hukum administrasi tadi ya, tentang kemampuan dia mengurus, dan siapa yang tindak pidana yang memang secara nyata dia melakukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusuhan itu. Ya. Kita Pak, apa yang terjadi malam itu tidak saja dari mulai tadi Bapak katakan jam kick off, lalu tiket. Ada juga soal bagaimana penanganan supporter. Ada kesaksian korban yang kesulitan untuk menemukan tim medis setelah apa yang terjadi di stadion. Kita lihat sama-sama Pak.
sebelah itu enggak ada medis itu. Mungkin sibuk yang di sana-sana, mungkin sibuk yang di pintu mana-mana itu. Ya itu saya bingung, enggak tahu apa, tak kipasi aja. Setelah itu saya lari ke pintu perkantorannya mungkin ya. Di stadion itu akhirnya tanya-tanya, disuruh ke ruangan medis. Saya minta tolong orang waktu itu, berangkat ke ruangan medis, nggak sampai ke medis saya nggak kuat. Saya nggak kuat, capek nggak kuat, lemes. Teman saya terus dibawa ke ruang medis. Saya keluar cari anak saya. Dari situ kita bisa tahu juga, pasca terjadinya desak-desakan, ditembak gas air mata, desak-desakan, penonton yang keluar dalam kondisi yang sesak, itu sendiri tidak dapat pertolongan medis yang memadai. Pak Mahfud juga mendengar informasi ini? Saya mendengar, dan jawabannya udah dijawab sendiri tadi kan oleh Viti. Mungkin karena terlalu banyak areanya yang harus ditangani, sehingga mungkin dokternya ada di sana. Dan saya sudah bicara dengan salah seorang dokter, memang ya jumlahnya tidak memadai jika dibandingkan dengan peristiwa yang begitu besar tiba-tiba terjadi. Dia kan mungkin disiapkan untuk kalau terjadi insiden-insiden biasa, terjadi keributan di suatu tempat, ini kan terjadinya banyak dan massal ya. Kalau massal seperti itu gimana? Jadi kekurangan tim medis, tapi itu adalah bagian dari kelalaian juga atau suatu kondisi yang uncontrollable? Ya mungkin kondisi tidak terkontrol memang ya. Kalau kelalaian mungkin sudah dihitung dokter yang diperlukan sekian, langkah-langkahnya ini dan sebagainya. Pastinya sudah ya, tetapi menurut saya kalau saya lebih cenderung kalau melihat gambar yang begitu gerakannya begitu cepat dan liar itu nampaknya tidak terkontrol. Atau menyepelekan Pak, melupakan mitigasi yang sangat ketat, menyepelekan supporter Persebaya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya semua akan baik-baik aja. Bisa jadi itu salah satu alternatif dari penilaian kami. Ini menyepelekan atau sengaja atau tidak sengaja, menyepelekan atau tidak sengaja, ini kita catat semua. Nanti kan akan diperiksa. Seperti tadi ini apakah abuse of power apa bukan, kan gitu aja gitu ya. Abuse of power atau terpaksa ini kan gitu. Kita lihat nanti. Saya belum bisa banyak memberikan itu karena versinya sangat banyak dan masing-masing punya jawaban. Ya. Seperti pertanyaan kita. Banyak jawaban itu Pak. Banyak jawaban itu juga menjadi salah satu ilustrasi kenapa setiap organisasi membentuk tim investigasi. Ya. Ada PSSI membuat tim investigasi, padahal publik mengatakan PSSI lah yang harus diinvestigasi. Ada Menpora juga membuat tim investigasi. Jangan-jangan jawaban-jawaban itu hanya untuk membuat pihak-pihak yang harus bertanggung jawab bisa melarikan diri. Ya itu yang makanya Presiden minta TGIPF itu. Kalau kan ini banyak masing-masing bikin tim nih, hasilnya apa? Sekarang kata Presiden sudah bentuk tim independen saja. Dan pemerintah di situ hanya mengendalikan agar timnya berjalan baik. Ambil swasta profesional yang independen betul untuk menilai ini semuanya. TGIPF ini direspon sangat positif Pak oleh publik. Bapak sendiri yang memimpinnya. Iya. Salah satu kritiknya adalah kenapa Menpora harus ada di dalam, padahal beliau sendiri harus dapat evaluasi terhadap pembinaan olahraga Indonesia, termasuk sepak bola. Ya karena nanti fasilitasi dan follow up soal olahraga itu, terutama sepak bola yang sedang terjadi ini kan mau tidak mau kalau dari pemerintah harus Menpora. Tetapi kita sudah bersepakat pada rapat pertama itu saya bilang saya dan Pak Menpora ini tidak akan banyak berpendapat, tidak akan banyak menilai, tidak akan menghalangi Anda untuk bicara pun bicara sebebas-bebasnya. Nanti kami ini yang akan mengolah kepada pemerintah harus mengolahnya bagaimana, itu tergantung Anda semua. Pokoknya Presiden ini minta harus betul-betul independen gitu. Kalau temukan fakta, ungkap. Tapi kalau tidak temukan, jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Kan begitu. Itu Presiden katakan begitu. Baik. Tindakan pertama, ambil yang sudah jelas sekarang ditindak. Penyelamatan kepada korban, jangan tanya siapa yang membiayai, pokoknya negara yang ngurus semua. Yang terkena itu semua, itu Presiden, instruksinya jelas gitu. Tapi ini cari nih, masalah di belakang ini apa agar
kita ini kan terlalu banyak tuh tim, kata Presiden, terlalu banyak tim seperti itu, hasilnya ndak ada, supaya yang independen aja. Malahan saya begini Pak, biar betul-betul independen Pak, biar aja tunjuk betul-betul orang yang tidak ada pemerintahnya. Nah kalau itu ndak, nanti yang menganu siapa, yang memfollow up, harus ada di dalam. Pak Menko sendiri sekarang yang mimpin. Saya usul nama orang lain sebenarnya, tapi Pak Presiden ndak, Pak Menko ini gitu. Biar waktunya jelas, kemudian memfasilitasinya jelas, kalau perlu apa, ada yang langsung mengerjakan, taruhlah perlu biaya apa kan lebih mudah daripada diserahkan ke orang gitu. Nah itu aja. Tahun depan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Apakah hasil investigasi Menko Polhukam dan tim akan diperhalus demi Indonesia tidak kena sanksi FIFA? Kami kembali saat lagi. Mama kamu kan dirawat sejak remaja. Mama minum White Beauty. Aku minum Radiance Beauty agar kulit tetap cantik. Sama cantiknya kan? White Beauty dan Radiance Beauty merawat sepanjang masa. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kolagen, glutathione, vitamin C dan E. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan mixfood. Sajadah universal, sentuhan seni dan teknologi. Insya Allah, sholat makin khusyuk. Sajadah universal, pas untuk ibadah. Kalau lagi sakit gigi, siang malam cenut. Kadang aku kompres pakai es. Coba ini, Cooling 5 Plus. Praktis ya? Cooling 5 Orange, redakan rasa sakit pada sakit gigi. Halal. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan mixfood. Menuju perhelatan Akbar Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan, kenali lebih dekat destinasi wisata khas Bumi Lambung Mangkurat, Kubah Habib Basiri, Rotan Banua, Soto Banjar Bang Ahmad, Air Terjun Bajuin. Road to MTQ Nasional ke-29 2022, Jumat 7 Oktober, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saya masih bersama Prof. Mahfud MD, ia adalah Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan. Prof. Mahfud, saat ini Presiden mengatakan dihentikan sementara Liga 1, 2, dan 3 sampai semuanya berjalan normal dan menunggu tentu hasil dari TGIPF ini. Apa yang bisa membuat Presiden membuka kembali semua pertandingan? Nanti sesudah TGIPF itu Presiden akan membaca terus prasyarat apa yang harus dipenuhi dulu oleh tim itu, berdasar kesimpulan TGIPF itu. Nanti kalau itu sudah dipenuhi dibuka.
Karena Presiden juga misalnya tahu gimana, ini kebutuhan. Prof? Apa saja yang harus dipenuhi misalnya? Ya misalnya apa, prosedur sudah jelas dulu yang harus dipenuhi, siapa yang mengontrol prosedur ini. Kemudian stadionnya seperti apa, peralatannya seperti apa, dan kemudian ada yang menjamin otoritas ini akan berjalan, bagaimana agar ini berjalan, perangkat apa yang diperlukan tuh nanti kan TGPIPF akan memberi itu. Nah, kalau Presiden seberapa besar, seberapa besar misalnya pengalaman Inggris di bawah Perdana Menteri Margaret Thatcher yang menghentikan semua pertandingan 5 tahun, tapi kemudian mereform semua pertandingan atau industri bola di Inggris, dan itu berjalan sangat baik. Iya, memang sudah banyak usul-usul seperti itu, tapi kita belum sampai ke sana gitu ya, karena kita begini, Mbak. Terus terang aja, regulasi di dalam persepak bolaan itu ada dua, satu FIFA, yang kedua kita sendiri punya peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya itu kalau kita mau menjadi bagian dari persepak bolaan internasional, peraturan FIFA itu lebih diutamakan. Itulah sebabnya kita tidak bisa mengatakan ini 5 tahun, sekian tahun, ntar dulu. Itu pun kita memutuskan gitu, nanti PSSI yang harus mengumumkan itu dan melaksanakan itu secara mandiri. Gitu. Ya, tapi kita kan Presiden kan masih mengatakan dihentikan semua pertandingan semua liga. Kan Presiden bisa saja mengatakan nanti, jadi tidak menunggu 1 tahun, 2 tahun, tapi memang rencana Presiden adalah ya sampai ini benar-benar selesai dan ada reformasi sepak bola, Pak Mahfud. Iya. Itulah nanti yang akan dihasilkan oleh tim ini. Tim ini akan menyampaikan sesuatu kepada Presiden, bukan sesuatu, banyak hal terkait dengan ini. Itu kan tadi kan banyak masalah, supporternya bagaimana, regulasinya bagaimana, penyelenggaranya bagaimana, keamanannya bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, semua itu nanti akan disampaikan kepada Presiden. Ini dulu yang harus dipenuhi. Kalau untuk memenuhi itu perlu 5 tahun, ya 5 tahun. Kalau untuk memenuhi itu perlu 1 tahun, 1 tahun. Pak Mahfud, pernah nggak merasa ada tekanan supaya TGIPF ini rekomendasinya jangan terlalu keras, diperhalus sedikit supaya FIFA tidak memberikan sanksi dan supaya kita tetap menjadi tuan rumah di Piala Dunia tahun depan? Enggak, belum ada tekanan seperti itu, tapi kita tahu bahwa ada peraturan FIFA di mana Indonesia itu ingin agar tetap menjadi bagian dari persepak bolaan dunia internasional di bawah FIFA, tapi juga ingin tertib. Lalu kita tahu, oh ini harus hati-hati juga kan gitu ya. Itu bukan tekanan, kesadaran kita aja sesudah membaca kaitan antar regulasi. Berarti seberapa besar kehati-hatian itu dipegang untuk sebuah hasil penyelidikan yang jujur, Pak? Jangan sampai untuk hati-hati tapi kita sendiri menjadi tidak jujur terhadap apa yang terjadi di Kanjuruhan. Iyalah, nanti kalau faktanya dan keharusannya gitu ya, itu pasti kita akan terbuka dan jujur, harus begini, harus begini, harus begini. Tetapi pada tahapan implementasi nanti kan ada forum sendiri. Yang mana yang harus dilaksanakan lebih dulu misalnya. Sekarang ini Presiden sudah tahu salah satu kesimpulannya apa, satu tindak yang terlibat. Karena pasti ada yang terlibat kalau kayak gini nih. Yang kedua itu bangunannya sekarang udah langsung diperintahkan Menteri PUPR. Audit ya. Seluruh Indonesia, jangan hanya ke Kanjuruhan, semua kata Presiden. Nah yang seperti itu langsung dilaksanakan. Tetapi nanti yang sensitif memangkut hubungan internasional gitu ya dengan FIFA, itu kita urai dulu kalau kita milih ini bagaimana dengan FIFA, kan dengan aturan FIFA dan seterusnya. Karena apakah tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun depan menjadi concern yang utama? Nah itu nanti urusan PSSI dan urusan KONI ya dan Menpora. Ini tugasnya tim pencari fakta dulu ya, pencari fakta. Kita cari faktanya dan karena soal pertimbangan itu Menpora nanti kan dalam statementnya mengatakan semoga kita tidak kena sanksi FIFA sebagai tuan rumah, dan itu juga mendapat kritikan karena lebih memilih perhelatan akbar dibandingkan memikirkan ratusan korban yang baru saja tewas di pertandingan. Ya memang tugasnya Menpora untuk mengatakan gitu karena dia diwajibkan memajukan persepak bolaan nasional, tapi tugas tim yang saya pimpin bisa sebaliknya dari itu, bahwa saya lebih mengutamakan kemaslahatan dan keselamatan rakyat penonton dan dunia persepak bolaan yang jangka panjang. Nah itu nanti kan harus lalu ada forum politik. Ini harus menjadi landasan ya Pak. Iya. Jadi apa yang menjadi investigasi tim gabungan independen ini menjadi landasan untuk tidak lagi terulang berikutnya. Betul. Bapak mengatakan 1 bulan, tapi Presiden ingin secepat-cepatnya. Seberapa cepat
Bapak bisa menjanjikan pada Presiden, Pak? Saya sudah memerintahkan ke tim agar di reschedule tahapan-tahapan itu, kalau perlu kita tengah malam kerja. Saya memperkirakan 2 minggu. 2 minggu? Usahakan 2 minggu. Tapi kalau enggak, tetap 3 minggu lah. Kalau tidak. Karena saya mengatakan seminggu itu ke lapangan, kedua diskusi-diskusi untuk mengurai seluruhnya dan analisis, ketiga penyusunan laporan, minggu ketiga langsung sampaikan ke Presiden. Kira-kira itu. Berarti jalannya. 2 minggu, janji Bapak pada Presiden 2 minggu dari sekarang atau paling lama 3 minggu dari sekarang? Bukan janji saya kepada Presiden, itu permintaan Presiden. Lalu saya katakan ke teman-teman, kita percepat sekarang. Timeline-nya diubah lagi, dipadatkan sehingga kalau bisa 2 minggu udah selesai. Tapi kalau terpaksanya 3 minggu enggak apa-apa, karena janji saya kepada Presiden 3 minggu kemarin ya. Oke. Ya Pak, 3 minggu. Gitu. Terima kasih Prof. Mahfud MD sudah meluangkan waktu di Rosi. Terima kasih Rosi. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat malam. Era TV Digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan Smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan Smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan Smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan Smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan Smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena.
Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan Smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan dua proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion
11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Sebagai berikut, yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun, pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden.
di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan menjadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan
seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adisti Larasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020. Dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga
penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI
nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB, di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya tentunya kami juga
ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton. Sehingga kita harapkan ke depan penyelenggaraan akan berjalan dengan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adisti Larasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda.
lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan
dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personel.
Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Pidana sama, pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer. Kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang. Kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur. Kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adis Tilarasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020. Dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan
bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personel, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personel, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personel. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personel yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personel. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer
Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan menjadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2022
2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adisti Larasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada
tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat, situasi-situasi khusus, sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personel, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personel, AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personel yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personel. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan
Beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103, junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB, di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun
pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang.
Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adisti Larasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020. Dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Malang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut,
tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa
dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Pidana sama, pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal, seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton. Sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial,
penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adisti Larasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020. Dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara
tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3
Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak-Op Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan
semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton. Sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer. Kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang. Kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur. Kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adis Tilarasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda.
melihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil, AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan
dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil.
Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Pidana sama, pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan menjadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer. Kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang. Kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur. Kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adisti Larasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020. Dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan
bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personel, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personel, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer
Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur, prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan menjadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton, sehingga kita harapkan ke depan penyelenggaraan akan berjalan dengan lebih baik, dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari
2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adis Tilarasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan.
verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan
Beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun, pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103, junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun
pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan menjadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer. Kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang. Kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur. Kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang.
Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adis Tilarasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020. Dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Malang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut,
tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Sebagai berikut, yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun, pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa
dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Pidana sama, pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton. Sehingga kita harapkan ke depan penyelenggaraan akan berjalan dengan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial,
penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adisti Larasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020. Dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara
tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3,
Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan
semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton. Sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadimas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer. Kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang. Kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur. Kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adis Tilarasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda.
melihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil, AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara meningkatkan status terkait dengan
dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil.
Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Pidana sama, pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan menjadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer. Kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang. Kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur. Kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adisti Larasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020. Dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan
bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personel, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personel, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer
Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan menjadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton, sehingga kita harapkan ke depan penyelenggaraan akan berjalan dengan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari
2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adis Tilarasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan.
verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil, AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Sebagai berikut, yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan
beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103, junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko. Bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan. Dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak-Op Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun
pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen penonton, sehingga kita harapkan ke depan penyelenggaraan akan berjalan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang.
Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adisti Larasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020. Dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Malang, 4 personel, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan IPTU BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personel, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan AIPTU BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut,
tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa
dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial,
penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adis Tilarasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara
tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKP BS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKP D. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKP H, AKP US, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3
Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan
semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen penonton. Sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadhumas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer. Kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang. Kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur. Kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adis Tilarasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda.
lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil, AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan
dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil.
Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Pidana sama, pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer. Kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang. Kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur. Kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adisti Larasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020. Dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan
bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personel, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personel, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer
Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari
2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adis Tilarasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan.
verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 untuk pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Sebagai berikut, yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun, pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan.
Pasal sangkaan sama 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung
dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya.
Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adisti Larasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020. Dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi
26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Polres Malang.
melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Pidana sama, pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton, sehingga kita harapkan ke depan penyelenggaraan akan berjalan dengan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas,
Kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adis Tilarasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban.
Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada di sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian
mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personel. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik
dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer. Kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang. Kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur. Kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adis Tilarasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga
sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil, AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP dan 5 orang korban, dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan.
berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103, junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB, di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko. Bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan. Dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden. Di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku
apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton, sehingga kita harapkan ke depan penyelenggaraan akan berjalan dengan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer. Kemudian ada
Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adis Tilarasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Malang, 4 personel, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personel, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata
di dalam stadion 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada di sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat
terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak-Op Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah, dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik, dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan
pertanyaan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadhumas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer. Kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang. Kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur. Kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adis Tilarasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda. Lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020. Dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga
penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP, dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI
nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya tentunya kami juga
ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen khususnya kompetisi dan manajemen pengendalian penonton. Sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer, kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang, kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur, kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adisti Larasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda.
lihat di CCTV. Dari situlah kemudian banyak muncul korban yang mengalami patah tulang, yang mengalami trauma di kepala, torak, dan juga sebagian besar yang meninggal mengalami asfiksia. Kemudian kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut. Kemudian ditemukan fakta juga, penonton yang kemarin datang hampir 42.000, pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban. Atas dasar peristiwa dan pendalaman, maka tim melaksanakan 2 proses sekaligus, yaitu proses yang terkait dengan pemeriksaan pidana dan juga proses yang terkait dengan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri yang melakukan penembakan gas air mata. Terkait dengan pemeriksaan internal, kita telah memeriksa 31 orang personil. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar. Terdiri dari pejabat utama Polres Semarang, 4 personil, yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKPBS, dan Ibtu BS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personil, yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian atasan yang memerintahkan penembakan sebanyak 3 personil. AKPH, AKPUS, dan Aibtu BP. Personil yang menembakkan gas air mata di dalam stadion, 11 personil. Kemudian terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan segera dilaksanakan proses untuk pertanggungjawaban etik. Namun demikian, sekali lagi, tidak menutup kemungkinan jumlah ini masih bisa bertambah. Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada di sekitar TKP dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara, meningkatkan status terkait dengan
dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, beliau bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana tidak membuat dokumen penilaian risiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil.
Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Pidana sama, pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan pertandingan sepak bola ke depan akan jadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait manajemen khususnya kompetisi dan manajemen penonton, sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya pengamanannya juga akan lebih baik. Dunia olahraga sepak bola akan bisa berjalan dengan lancar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah dari 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Umum PSSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakilan supporter dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertandingan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait keselamatan, baik bagi pemain, ofisial, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya perkembangan lanjut dengan proses investigasi yang kami laksanakan tentunya akan kita update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif Humas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa ada 6 orang tersangka dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ke-6 tersangka ini, yang pertama adalah AHR yang merupakan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Kemudian ada AH yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya ada SS yang merupakan Security Officer. Kemudian ada Wahyu SS yang merupakan Kabak Ops dari Polres Malang. Kemudian ada inisial H dari Brimopolda Jawa Timur. Kemudian ada TSA yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Gelar perkara sudah dilakukan sejak pagi dan sudah menetapkan 6 orang tersangka. Diketahui sebelumnya, saudara, memang dari tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini menewaskan 131 orang dan ada 48 orang saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari panitia penyelenggara dan juga dari lainnya. Kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Saya Adisti Larasati, berita utama akan kami lanjutkan seusai jeda.